وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pada Jumat kali ini kita bisa terus meningkatkan dan terus meneguhkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatkan ketakwaan inilah melalui ibadah-ibadah, melalui ritual-ritual, amalan-amalan yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberitahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah bagi setiap kaum muslimin, bagi umat Islam yang terus meniti jalan dan petunjuknya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tersampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para atba'u tabi'in, dan kepada kita semua hingga umat manusia di akhir zaman. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, manusia kehidupannya pasti berinteraksi dengan manusia yang lain. Oleh karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup berdampingan. Ada aktivitas kehidupan. Manusia itu membutuhkan satu sama lain. Kita bertetangga, kita berinteraksi, memiliki komunitas,
memiliki sama lain. Kita bertetangga, kita berinteraksi, memiliki komunitas, memiliki perkumpulan di mana kita saling membantu, kita saling membutuhkan orang lain, bahkan kita bisa memudahkan urusan satu orang dengan orang lain. Para hadirin sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memiliki jiwa yang baik, memiliki karakter, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan keimanan, maka kita diberikan kesempatan melalui interaksi ini ada kebaikan-kebaikan, ada amalan-amalan di mana kita bisa berbuat dan mendapatkan dan mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memberikan kemudahan daripada kesulitan orang lain merupakan sebuah kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kita membantu menolong orang lain dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, mereka bisa dibantu oleh kita. Apakah itu pertolongannya berupa pertolongan harta, pertolongan tenaga, pertolongan nasihat dan lain sebagainya, itu merupakan kegiatan aktivitas sosial kita. Tetapi hal yang demikian ini merupakan satu amalan di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan, yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menyelesaikan, siapa yang membantu kesulitan seseorang atau seorang mukmin dari berbagai macam kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala muhsin, dan barang siapa yang mempermudah orang lain, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah dia urusan dunia dan akhirat. Para hadirin sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindari perilaku keburukan. Mari kita perkuat interaksi sosial kita, di mana kita tidak lagi melihat orang lain berada di sekitar kita mengalami kesulitan, kecuali kita membantu. Apapun itu kesulitannya, marilah kita memberikan bantuan apapun itu. Apakah bantuan dari segi harta, tenaga, maupun kegiatan-kegiatan, ucapan-ucapan yang memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang kesusahan tersebut. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kepada kita menjadi sebaik-baiknya manusia, di mana manusia yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Oleh karena itu, terkait dengan saling menolong ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan kalian. Para hadirin dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya kesulitan, masalah dalam kehidupan di dunia ini merupakan sunnatullah, merupakan hal yang biasa, merupakan sunnatullah, merupakan hal yang biasa yang akan dihadapi setiap manusia, setiap orang. Karena masalah yang kita hadapi tidak boleh mematahkan semangat hidup kita di dunia, karena sesungguhnya di dunia ini adalah
cara kita untuk membawa bekal di akhirat kita nanti. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah semangat kepada kita. Apapun kesulitan itu, apapun masalah itu, Allah memberikan gambaran dalam surat Al-Insyirah ayat yang kelima dan sampai keenam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka mari kita amalkan doa yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari berbagai macam kesulitan-kesulitan di kehidupan kita. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah dan sedih, minal ham wal ajz wal kasal, dari kemalasan dan kepikiran, wal jubni wal bukhli, wa dhala'id daini wa ghalabatir rajul, pengecut, kesulitan yang terlilit hutang, dan keganasan orang lain. Inilah yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga memberi kekuatan bagi kita melalui doa ini. Kita menginginkan untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat gelisah, dari sifat pesimis, dari sifat sedih, dari sifat malas, dari sifat pikir, dari sifat pengecut, dari yang terlilit hutang dan keganasan orang lain atau orang lain yang menekan kita. Inilah doa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya kita terhindari dari sifat-sifat tersebut. Barakallahu li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berinteraksi sosial di antara kita, menjadi saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu juga kita terhindar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang Allah berikan ujian kepada kita di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, adallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlaqaha, atlaqahullahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan cara dia membantu orang lain, memberikan hutang kepada orang lain dengan niatan dia ingin melunasinya, dengan niatan ingin mengembalikannya, maka addahallahu anhu, Allah niscaya akan membantu dia, akan memberikan solusi untuk dia. Dan barang siapa yang dia berhutang atau dia ingin membantu orang berhutang kepada dia, tetapi dia menginginkan kerugian pada mereka yang menghutangkannya, maka atlaqahullahu, Allah akan membinasakannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cara membantu orang lain. Inilah cara kita bisa memberikan dan memberikan semangat kepada orang lain supaya kita bisa saling memberikan kebaikan di antara manusia. Di antaranya kita bisa memberikan bantuan berupa harta maupun pertolongan berupa tenaga dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua ujian, melewati
mudah-mudahan kita bisa saling membantu antara manusia yang satu dengan yang lain. Begitu juga ketika ada orang yang membantu, maka tidaklah salahnya bagi kita untuk membalasnya dengan kebaikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas juga dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan kita akhiri dengan Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu wa qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diluruskan di hadapan Saud Fakukan Salah Sukuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.